Sejarah mencatat bahwa ketika komunisme sejak kebangkitannya hingga keruntuhannya mulai tahun 1917 hingga 1991, kurang lebih 120 juta umat manusia telah mereka antarkan ke dalam kematiannya. Rezim Stalin yang berkuasa di Uni Soviet, mereka telah sukses mengantarkan 1,5 juta dari bangsanya sendiri kepada liang lahat. Ketika dilanjutkan kekuasaan itu oleh Joseph Stalin, telah menjagal sekitar 46 juta umat manusia. Dan di belahan bumi timur yakni Cina, Mao Zedong berkuasa pada 47 sampai 1976 dengan revolusi pertaniannya. Bahkan sejarah mencatat 50 juta rakyatnya yang tewas kelaparan. Bahkan terjadi kanibalisme di antara mereka lantaran kelaparan yang amat sangat. Demikian pula rezim Pol Pot yang berkuasa di Kamboja. 2,5 juta rakyatnya sendiri diantarkannya kepada kuburan-kuburan massal mereka. Termasuk juga yang berkuasa di Afghanistan. Najibullah telah mengantarkan 1,5 juta rakyatnya semasa dia berkuasa antara 1978 sampai 1987. Mengapa mereka sedemikian mudahnya menumpahkan darah dan menghabisi nyawa manusia? Tentu tidak lain adalah karena cara pandang mereka yang sesat dan menyesatkan terhadap kehidupan dunia ini, di mana kehidupan dunia termasuk apa yang ada di dalamnya hanyalah materi belaka menurut mereka. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun al-kiram a'izza rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mubarakah ini, marilah kita senantiasa meneguhkan komitmen keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi apa saja yang dilarangnya. Islam telah menjadikan hati dan pikiran kita terbuka ketika memperhatikan alam semesta dan kehidupan yang berjalan di atas muka bumi ini, bahwa semuanya itu adalah materi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga materi itu memiliki aspek spiritual
yakni aspek penciptaan. Dan kita juga memiliki kesadaran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehidupan dunia ini sebagai ujian bagi umat manusia, imma syakiron wa imma kafuron. Apakah mereka menjadi hamba yang bersyukur dengan beriman dan bertakwa kepada Allah, atau ingkar dan kufur. Dan kita juga meyakini dengan Islam bahwasanya semua pilihan itu akan memberikan dampak, yakni azab dan murkanya Allah yang berujung kepada neraka, serta pahala dan ridhonya Allah yang berujung kepada syurga. Ma'asyiral muslimin, karena itu ketika kemudian manusia salah di dalam memandang kehidupan dunia ini, hakikat kehidupan dunia ini dan alam semesta serta semua yang ada sebagai hanya bersifat material belaka tanpa ada aspek spiritualnya, maka kemudian yang muncul adalah akidah materialisme. Akidah yang memandang bahwa seluruh alam semesta ini dan dunia serta kehidupan yang berjalan di dalamnya adalah azali, adalah tidak berawal dan tidak berakhir, dan perubahan-perubahan yang ada di dalamnya bersifat dialektika. Kita mengenalnya sebagai dialektika materialisme. Maka kemudian paham materialisme itu menjadikan seseorang atau suatu komunitas atau suatu bangsa, sebuah negara berjalan di atasnya, dan kita bisa mengamati bagaimana sepak terjangnya. Akidah materialisme itu sendiri ada yang kemudian menjadi radikal, yang melahirkan akidah komunisme, akidah sosialisme. Dan kita bisa mengetahui melalui pembacaan terhadap sejarah bagaimana ketika akidah komunisme itu kemudian diadopsi oleh sebuah negara, maka yang tercatat adalah bahwa mereka kemudian menjadi penjagal atas manusia. Mereka tercatat sebagai penggali kuburan massal terbesar di dunia. Sejarah mencatat bahwa ketika komunisme sejak kebangkitannya hingga keruntuhannya mulai tahun 1917 hingga 1991, kurang lebih 120 juta umat manusia telah mereka antarkan ke dalam kematiannya. Bagaimana kemudian rezim Stalin yang berkuasa di Uni Soviet, mereka telah sukses mengantarkan 500 juta dari bangsanya sendiri kepada liang lahat. Yang terkenal dari ucapannya Stalin adalah, ucapannya Lenin maksud saya, tidak jadi soal bila 3/4 penduduk dunia ini harus habis, asalkan 1/4-nya adalah kaum komunis. Dan untuk melaksanakan komunisme, kita tidak gentar berjalan di atas mayat 30 juta orang. Demikian pula ketika dilanjutkan kekuasaan itu oleh Joseph Stalin, bahkan dia
telah menjagal sekitar 46 juta umat manusia. Dan di belahan bumi timur yakni Cina, ketika Mao Zedong berkuasa pada 47 sampai 1976 dengan revolusi pertaniannya, bahkan sejarah mencatat 50 juta rakyatnya yang tewas kelaparan. Bahkan terjadi kanibalisme di antara mereka lantaran kelaparan yang amat sangat. Demikian pula rezim Pol Pot yang berkuasa di Kamboja. 2,5 juta rakyatnya sendiri diantarkannya kepada kuburan-kuburan massal mereka. Termasuk juga yang berkuasa di Afghanistan. Najibullah telah mengantarkan 1,5 juta rakyatnya semasa dia berkuasa antara 1978 sampai 1987. Mengapa mereka sedemikian mudahnya menumpahkan darah dan menghabisi nyawa manusia? Tentu tidak lain adalah karena cara pandang mereka yang sesat dan menyesatkan terhadap kehidupan dunia ini, di mana kehidupan dunia termasuk apa yang ada di dalamnya hanyalah materi belaka menurut mereka. Hanyalah materi yang ada dan kemudian hilang berganti menjadi materi yang lain, sehingga tidak ada masalah bagi mereka di dalam menumpas habis manusia, karena mereka tidak pernah mengenal selain materialisme. Mereka tidak pernah mengenal apa itu yang namanya kemanusiaan. Mereka tidak pernah mengenal apa itu yang namanya kesedihan maupun kebahagiaan, sebab semua ukuran-ukuran bagi mereka adalah materi. Dan untuk mempercepat perubahan itu ke arah yang lebih baik menurut versi mereka, maka dialektika materialisme itu harus ditempuh bahkan dengan jalan kekerasan sekalipun. Mereka menganalogikan perubahan material itu seperti bergantinya kulit ular. Untuk mempercepat perubahan atau pergantian kulit ular itu, maka ular itu kemudian menggesek-gesekkan badannya ke bebatuan atau ke pepohonan atau benda-benda keras lainnya, supaya kulit ular itu semakin cepat berubah. Karena itulah akidah atau ideologi materialisme radikal ini, itulah yang kemudian mencatatkan sejarahnya dan kemudian menuju jurang kegagalannya ketika pada akhirnya Uni Soviet sebagai negara adidaya pada masanya harus runtuh, dirobohkan oleh rakyatnya sendiri yang tidak lagi meyakini dan mempercayai ideologi materialisme komunisme mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun ideologi materialisme yang bersifat moderat, mereka masih menganggap adanya Sang Pencipta atas alam semesta, atas kehidupan yang berjalan di dalamnya. Namun Sang Pencipta itu tidaklah memiliki kekuasaan atas kehidupan yang berjalan. Sang Pencipta itu hanya sekedar mencipta, namun kemudian membiarkan semuanya berjalan. Dari itu kita mengenal istilah akidah sekularisme, yakni akidah yang menyatakan bahwa urusan agama, keyakinan akan adanya Sang Pencipta adalah keyakinan yang bersifat privat, keyakinan yang bersifat individual, dan tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk mengatur semua urusan kehidupan. Bagi mereka, keyakinan yang bersifat privat ini sesungguhnya hanyalah merupakan sebuah pencitraan yang bersifat spiritual.
Jadi ketika akidah materialisme komunisme menolak sama sekali aspek spiritual, menolak sama sekali kesadaran spiritual, menolak sama sekali aspek penciptaan alam semesta dan kehidupan, mereka bahkan menyatakan agama adalah candu yang menambobokkan kehidupan masyarakat dengan janji-janji surga. Karena sesungguhnya produktivitas bagi mereka adalah dengan bekerja, bekerja, dan bekerja. Namun akidah materialisme moderat ini, mereka mengakui agama, namun menjadikan agama hanya sebatas pencitraan spiritual. Pada hakikatnya, kedua akidah ini sama-sama menolak agama. Yang pertama menolak secara radikal, dan yang kedua menolak secara moderat. Mereka mengatakan akidah materialisme moderat ini akhirnya melahirkan konsep-konsep pemikiran-pemikiran sekularisme yang menolak peran agama, termasuk di dalamnya Islam, untuk mengatur urusan-urusan publik, untuk mengatur urusan-urusan kemasyarakatan. Mereka lebih menghendaki agar urusan-urusan publik dan kemasyarakatan itu diatur menurut akal manusia. Karena itulah mereka menghendaki agar manusia diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur urusan kehidupannya. Dari sinilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lahirlah pemikiran liberalisme yang mendewa-dewakan kebebasan atas diri manusia. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sama saja halnya dengan ideologi atau akidah komunisme sebagai ideologi penjagal atas umat manusia, akidah sekularisme kapitalisme juga menampakkan dirinya sebagai akidahnya para penjajah, akidahnya para imperialis, karena mereka pun menjadikan juga kebahagiaan itu, ukuran kebahagiaan itu ada pada hal-hal yang bersifat material. Maka kita bisa melihat bagaimana beratus-ratus tahun lamanya dunia berada di bawah kungkungan imperialisme dan kolonialisme barat yang menjalankan akidah sekularisme kapitalisme ini. Kita bisa melihat bagaimana mereka mendesain terjadinya perang dunia pertama. Mereka juga mendesain perang dunia kedua untuk memperebutkan dominasi dan hegemoni mereka satu dengan yang lainnya. Maka kemudian sejarah pun mencatat jutaan nyawa manusia melayang karena kedua perang dunia itu. Termasuk juga apa yang terjadi di Timur Tengah. Kita bisa melihat ketika terjadi perang Teluk yang didesain oleh Amerika sebagai negara pengusung kapitalisme, mereka telah mengantarkan lebih kurang 1 juta rakyat Irak menuju kematiannya, dan mereka sama sekali tidak merasa bersalah atas itu. Demikian juga yang pernah terjadi di negeri ini. 3,5 abad kurang lebih penjajah kolonialisme telah mengantarkan berjuta-juta rakyat negeri ini, yang tentu saja mereka mayoritas muslim, kepada kematiannya. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akidah sekularisme yang moderat tadi, yang merupakan kapitalisme moderat, mereka memiliki kecerdasan
di dalam mengkamuflase metode imperialisme dan kolonialisme mereka ke arah yang lebih humanis, ke arah yang lebih halus pada saat ini. Mereka saat ini tidak lagi hadir dengan pasukan mereka yang sangat mengerikan itu, tapi mereka kemudian saat ini hadir ke negara-negara yang akan mereka eksploitasi dengan apa yang mereka sebut sebagai bantuan-bantuan pembangunan. Bantuan-bantuan pembangunan itu yang kemudian kita mengenalnya sebagai utang luar negeri, ternyata telah sukses menghantarkan negara-negara yang menerima bantuan itu berada di dalam jurang penjajahan mereka, berada di dalam ketiak dominasi mereka, dan mereka kemudian semakin menjadi lebih kuat, semakin menjadi lebih adidaya, sementara negara-negara yang mereka eksploitasi semakin menderita, semakin terpuruk, tidak terkecuali negeri kita tercinta, di mana kemudian kita mendengar informasi bahwa hutang luar negeri ini telah tercatat lebih dari 7.200 triliun rupiah, sesuatu yang tidak pernah kita memiliki bayangan. Bisakah negeri yang gemah ripah loh jinawi ini bisa melunasi hutang-hutangnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu kaum muslimin harus benar-benar menjaga pandangannya yang jernih, pandangannya yang sahih terhadap realitas kehidupan dunia ini, bahwa Islam telah hadir mengantarkan mereka untuk memiliki pandangan yang benar terhadap kehidupan dunia ini, sehingga mereka kemudian bisa menjalani kehidupannya dengan baik dan pada gilirannya mampu memenuhi apa yang telah dijadikan sebagai misi diutusnya baginda Rasulullah, yakni sebagai rahmatan lil alamin. Haram hukumnya bagi kaum muslimin untuk mempropagandakan, untuk mendakwahkan, bahkan untuk menerapkan dan menyebarluaskan akidah-akidah yang sesat dan menyesatkan itu, baik akidah materialisme yang radikal seperti komunisme maupun sosialisme, maupun akidah materialisme yang moderat seperti halnya kapitalisme, liberalisme, feminisme, termasuk yang saat ini mungkin sudah mulai dialihrupakan sebagai moderasi beragama. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang kepada kita semua akan hal tersebut. Allah memerintahkan kepada kita, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan siapa saja yang mencari selain Islam sebagai din, sebagai sistem kehidupan, falay yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima daripada dirinya. Allah menggunakan huruf lan. Huruf lan ini maknanya adalah nahi at-ta'bid, bentuk negasi atau pelarangan yang bersifat abadi, yang bersifat selama-lamanya. Artinya, kalau kaum muslimin mencari selain Islam, Allah tidak akan pernah selama-lamanya menerima dari diri mereka. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak di kehidupan akhiratnya dia akan termasuk orang-orang yang merugi, yakni akan mendapatkan azab dan murka Allah yang sangat pedih di nerakanya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim
wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pilihan kita kepada Islam mengharuskan kita untuk menerima Islam secara bulat, menerima Islam secara total, dan tidak menjadikan pilihan itu sesuai atau menuruti kepada keinginan dan hawa nafsu kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian orang-orang yang mengaku beriman, masuklah kalian semua ke dalam agama Islam secara kafah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian ittiba atau mengikuti kepada jejak langkah syaitan, karena sungguh syaitan itu adalah musuh yang benar-benar nyata bagi kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu kaum muslimin seyogianya dan sewajibnya untuk menolak semua bentuk propaganda, semua bentuk seruan-seruan yang tidak berasal daripada Islam, karena itu akan berkonsekuensi kepada kehidupan yang kita jalani di muka bumi ini, lebih-lebih ketika kita menjalani kehidupan akhirat kita. Allah menegaskan, afatu'minu bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Apakah kalian hendak beriman kepada sebagian dari isi Alkitab, yakni Al-Quran, dan mengingkari sebagian yang lain? Maka Allah menyebutkan balasan bagi siapa saja yang melakukan hal yang demikian tidak lain khizyun fil hayatid dunya. Dia akan direndahkan, dia akan dihinakan, dia akan diterpurukkan dalam kehidupan dunianya. Bisa jadi itu seseorang, bisa jadi itu suatu komunitas, bisa jadi itu umat Islam secara keseluruhannya. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab, dan tentu saja pada hari kiamat kelak mereka akan dijungkalkan kepada azab yang pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak pernah lalai terhadap apa saja yang kalian perbuat. Karena itulah marilah kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk senantiasa meneguhkan komitmen dan ketakwaan kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, seraya berusaha
untuk meneguhkan semangat kita dalam mempelajari Islam secara kafah dan sekaligus juga memiliki komitmen untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ansur warham man nasruddin wakhdhul man khadalal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.